Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Putra Darmawansyah dengan NIM 2024-1047, kelas dari Sistem Basis Data B. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modul Select Multi Table yang saya bahas, yaitu materi Select 2 Table. Nah, yang pertama soalnya kita diperintahkan untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Nah, ini adalah query-nya. Coba kita run. Nah, di sini maksud dari query-nya yaitu kita memilih produk name, unit price, kategori name from kategori C join produk B. Nah, jadi join ini menggabungkan dua tabel yang memiliki foreign key dan juga primary key yang saling terhubung. Nah, dibuktikan dengan adanya query on si titik kategori ID sama dengan P titik kategori ID dan order by si kategori name. Jadi data yang ditampilkan itu akan sesuai dengan kategori name. Kemudian soal selanjutnya kita diperintahkan untuk menampilkan nama perusahaan, kemudian ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, kemudian tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Nah, ini adalah query-nya. Yang pertama, kita select si company name, O titik order ID, O titik order date. Nah, di sini huruf O dan C ini adalah seperti permisalan atau singkatan dari tabel customer yang disingkat dengan C, kemudian orders dan disingkat dengan huruf O. Nah, kemudian dijoinkan seperti yang tadi dan kita on sesuai dengan kolom yang saling terhubung. Nah, di sini kolom atau atribut yang terhubung yaitu customer ID dan kita tampilkan sesuai dengan company name. Coba kita run. Nah, di sini dapat kita lihat data yang muncul itu terurut berdasarkan company name atau nama perusahaannya. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu kita diperintahkan untuk menampilkan ID orders, kemudian tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, ini adalah query-nya. Langsung kita run. Nah, di sini kita menggabungkan dua tabel yaitu order details, kita singkat dengan OD, dan kita joinkan dengan orders, kita singkat dengan huruf O. Kemudian kita on-kan atau kita hubungkan dua atribut yang memiliki kesamaan yaitu order ID. Kemudian soal selanjutnya atau materi selanjutnya yaitu select lebih dari dua tabel. Nah, di sini sedikit rumit karena kita harus menggabungkan dua tabel atau lebih. Nah, soal yang pertama yaitu kita diperintahkan untuk menampilkan ID order, kemudian tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Di sini kita harus menggabungkan tiga tabel. Yang pertama yaitu tabel orders di sini. Kita singkat dengan huruf O. Kemudian tabel order details. Kita singkat dengan OD. Kemudian ada juga tabel products. Coba kita run terlebih dahulu. Maaf. Nah, sudah muncul datanya. Nah, maksud dari query-nya yaitu kita memilih kolom order ID, kemudian order date, kemudian product name, dan juga unit price. Nah, kita joinkan yang pertama yaitu tabel orders, kita joinkan dengan order details. Dan memiliki kesamaan
foreign key dan primary key yaitu order ID. Kemudian kita joinkan lagi nih dengan tabel products dengan pemisalan huruf P. Kita joinkan dengan order details yang memiliki kesamaan atribut atau kolom product ID yang ada pada tabel products juga. Nah, ini adalah outputnya. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu kita disuruh atau diperintahkan untuk menambahkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, coba kita run. Nah, sudah terlihat di sini query-nya yaitu kita menyelect first name yaitu asal dari kolom first name yaitu tabel employees, kita gabungkan dengan kolom last name dan kita aliaskan menjadi nama lengkap sesuai dengan output. Kemudian kita koma dan kita pilih T territory description as nama territory. Nah, jadi kolom territory description ini berasal dari tabel employee territories. Kemudian kita cari kesamaannya, yaitu kita joinkan tabel employees dengan tabel employee territories yang kita aliaskan menjadi huruf ET dan kita on. Nah, di sini ada kolom yang sama yaitu employee ID. Kemudian kita joinkan lagi ke territories untuk mengakses nama teritori agar dapat ditampilkan pada data output. Kita joinkan lagi dengan tabel territories. Kita misalkan dengan huruf T, kita on, kemudian kita samakan kolom yang memiliki hubungan foreign key dan juga primary key, yaitu territory ID. Nah, kemudian soal selanjutnya, kita diperintahkan untuk menampilkan nama customer, kemudian order ID, tanggal order, beserta nama shipper atau pengirim yang mengirimkan barangnya. Coba kita run terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul datanya. Nah, maksud dari query ini yaitu kita memilih kolom company name yang berasal dari tabel customers, kemudian order ID, order date yang berasal dari tabel orders, dan juga company name yang berasal dari tabel shippers ini. Nah, kemudian kita joinkan ketiga tabel ini. Yang pertama kita joinkan dua tabel terlebih dahulu yang memiliki kesamaan kolom, yaitu tabel customers dan juga tabel orders. Kita joinkan, kemudian kita cari foreign key dan primary key-nya, yaitu C titik customer ID sama dengan O titik customer ID. Nah, kemudian setelah kita joinkan lagi dengan tabel shippers yang memiliki kesamaan dengan tabel orders, yaitu S shipper ID sama dengan 0, O titik shipvia. Nah, dapat kita lihat di data outputnya sesuai dengan perintah yang pada ada modul. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu men-select multitabel dengan syarat. Nah, soal yang pertama yaitu kita diperintahkan untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Kita run terlebih dahulu query-nya. Nah, di sini query-nya yaitu kita select P product name karena berasal dari tabel produk dan disingkat dengan huruf P, jadi P titik kemudian koma unit P titik unit price, koma C titik kategori name. Nah, di sini kita joinkan
from products P join kategori C on. Nah, kita cari atribut atau kolom yang sama atau berhubungan. Di sini ada kategori ID. Kemudian kita where, karena ada syarat yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah soal. Where C kategori name sama dengan beverage. Nah, di sini kategori name-nya yaitu beverage. Kemudian kita end ke unit price, karena unit price ini berasal dari tabel products, kita aliaskan products menjadi huruf P. Dan kemudian keluaran dari 10. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu kita diperintahkan untuk menampilkan nama perusahaan customer asal USA, kemudian order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Nah, kita coba run terlebih dahulu. Nah, sudah keluar. Nah, di sini kita men-select kolom company name yang berasal dari tabel customers yang dialiaskan menjadi huruf C, kemudian order ID dan order date yang berasal dari tabel orders. Kemudian kita from, kita joinkan tabel yang kita pilih tadi yaitu orders, kita aliaskan dengan O, join customer C on. Nah, ini kita cari lagi kolom yang memiliki hubungan foreign key, yaitu customer ID. Kemudian kita berikan sesuai dengan syarat yang tadi, where C country, karena country ini berasal dari tabel customers, kita tambahkan C titik di sini. Kemudian sama dengan USA. Nah, jadi country-nya itu berasal dari USA. Kita end-kan, kemudian kita order date, dan kita masukkan tanggal 1 Januari 1997. Yang artinya semua transaksi sebelum tanggal ini itu akan muncul pada data output. Dan kita order by order date. Karena di soalnya itu berdasar tanggal pembelian. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu kita diperintahkan untuk menampilkan nama customer, order ID, kemudian tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Di sini kita perlu menjoinkan 4 tabel. Yang pertama yaitu tabel customer, kemudian tabel orders, kemudian ada tabel shippers, dan juga tabel employees. Coba kita run terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat data output-nya. Sama kita select si company name, kemudian order ID, order date dari tabel orders, company name yang berasal dari tabel shippers. Kemudian kita joinkan tabel customers dengan orders. Kita cari kolom yang memiliki hubungan foreign key dan primary key, yaitu customer ID. Kemudian kita joinkan lagi dengan tabel shippers. Kita aliaskan dengan huruf S. Kita cari lagi kolom yang berhubungan, yaitu dari kolom shippers yaitu shipper ID, kemudian kita hubungkan dengan kolom CVIA yang berasal dari tabel orders. Yang kita joinkan lagi dengan tabel employees untuk mengakses ship country dari tabel employees. Nah, di sini ada kolom employee ID yang memiliki hubungan dengan tabel yang lain. Kemudian kita where ship country sama dengan country yang akan ditampilkan. Kemudian kita end order date lebih dari tanggal 1997 bulan 12 tanggal 31, yang artinya semua order date yang terjadi setelah tanggal ini akan muncul. Nah, dapat kita lihat di layar.
Kemudian soal yang selanjutnya yaitu kita diperintahkan untuk menampilkan produk yang harganya 5-10 dolar dan menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Sebagai taran. Nah, di sini maksud dari query-nya yaitu kita memilih kolom unit price, winning component name, dan juga kategori name. Dan kita joinkan tiga tabel yang berhubungan, yaitu tabel suppliers, kita joinkan dengan products, kita on-kan sesuai dengan kolom yang sama atau berhubungan, yaitu supplier ID. Kemudian kita joinkan lagi dengan tabel kategoris, kita on-kan lagi dengan kolom yang memiliki hubungan, yaitu kategori ID, dan kita where P unit price, berarti unit price ini berasal dari tabel products. Between 5 and 10. Berarti semua produk yang memiliki harga 5 sampai dengan 10 itu akan tampil. Nah, dapat dilihat di layar. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu self join dan outer join. Nah, di sini soal yang pertama kita diperintahkan untuk menentukan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Coba kita run. Nah, di sini terjadi yang namanya self join, yaitu sebuah tabel itu memiliki kardinalitas dengan tabelnya sendiri. Nah, dapat kita lihat di sini bawahan dan juga pimpinan. Kita select B first name, kita gabungkan dengan kolom last name, kita aliaskan dengan bawahan, dan kita koma, B first name, kita gabungkan dengan last name, dan kita aliaskan sebagai pimpinan. Nah, kemudian kita from employees P, join employees B. Nah, P ini saya aliaskan sebagai pimpinan, kemudian kita joinkan dengan employees B, saya aliaskan sebagai bawahan. Dan kita join self dengan cara memasukkan primary key yaitu employee ID, dan juga ini adalah sebuah modul yaitu reports to. Kemudian soal yang selanjutnya yaitu menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Coba kita run. Nah, di sini data outputnya yaitu ada yang kosong. Nah, di sini maksud query-nya yaitu kita select B first name, kemudian kita gabung kolomnya dengan last name sebagai bawahan, sama seperti tadi. Kemudian kita from-kan employees B, full outer join employees B on primary key yang ada pada tabel tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa kolom atau baris yang tidak memiliki instance. Contohnya unregular ini. Unregular ini tidak memiliki pimpinan karena dia adalah pimpinan tertinggi dalam perusahaan tersebut. Kemudian juga di bawahnya, berarti ini tidak memiliki bawahan. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.